lagi dengan saya. Namanya? Mamat Ketiri, spesialis pengganti dari Dokter Jawa. Dan juga ada rekan saya. Lagi makan permen, Bang. Gak profesional lu, gak profesional banget orang mau syuting. Ada tamu, nafas harus segar. Kalau rambut, Tentunya pakai clear. Aromanya. Ada Bukti itu dan juga saya Tio Utomo dan tamu kita kali ini Adam Alis. ada Walis. Sang juara. Juara Super League bersama Persib Bandung. Persib Bandung. Yang namanya selalu diululukan di stadion. Adam Alis. Adam Alis. Yang Adam Alis. Pandang tajam. Pandang tajam. Ada aja lagu ini ya. Iya. Tapi dulu itu ada, Bang. Itu dulu yel-yelnya supporter Persiba Bantul untuk siapa? support ke pemainnya yang bernama Ori Kambuaya dulu ada. Jadi ngomongnya gimana nyanyinya? Nyanyi gimana? Ori Kambuaya. Enggak masuk. Nggak masuk. Oh, ada yang hitam manis, Ori Kambuaya, Ori Kambuaya. Orang timur doanya, hitam manis. Tahun berapa itu? Itu tahun sekitar 2005-2006, Bang. Singkat aku. Oh berarti itu udah mengikuti sepak bola ya waktu itu ya? Udah, waktu itu Jangan-jangan kan kakaknya Ricky ya? Ricky Zaman-zaman Ricky eh Kambuaya. satu marga. marga. Kamu- Karena waktu itu kan Persiba Bantul dititipin pemain U19. Oh. Angkatannya Taufik Kasrun, Komat Suharto, Kasron Persela. Iya, itu seangkat. Kemarin kan ku cek ke Bang Jupe. Bang Jupe juga itu angkatannya Atep tapi nggak mau ke Persiba Bantul. Dia di Persija waktu itu. Oh, artinya Persija, Persib ya kan juara. Adam Alis orang Jakarta tapi main di Persib. Anomali itu. Bali itu. Ya udah kalau gitu kita langsung aja bedah sampai clear. Karena kita akan membahas pertandingan Garuda Championship Series di mana Indonesia menang dengan secara meyakinkan dengan skor 3-0 3-0. melawan Oman. Oman. Ada lagunya nggak Oman? Oman ada. Coba. Suruh mikir mulu Coba ya. aja. Don't worry, oh my. Dan Oman. Komedi jam 11, Bang. Jam 11. Ini jam 11, Pak. Apa aja keluar kocak ya. Iya, Apa aja keluar kocak. FYI buat Pipin Dedes, kita back to back ya bis live reaction. Terima kasih sudah nonton live reaction. Yoi. Ya, ada kata 1 juta yang nonton live reaction. Sejuta. Tadi ya? Luar biasa. Berapa emang ininya? Sampai Vindes tadi di WhatsApp sama pihak YouTube, Mas kebanyakan penontonnya gitu. Mas tolong. Tolong jangan kayak gini dong. Yang kayak gini dong. Bagi-bagi dong kayak yang Bagi-bagi dong, lain. gitu. Dibahas sama Matt Oga gitu. Iya. Dan ini kemenangan pertama Indonesia atas Oman setelah 1988 di Bangkok ya. Yes. Di Kings Bangkok. Cup, di Bangkok. Oh, Kings Cup itu di Bangkok ya? Oh, Piala Raja. Raja. Oh, Nah. yang kemarin yang sempat Irak juga main di situ yang dia nggak mau tunduk, Aiman. Oh, iya. Aiman Hussein, iya. Oh, iya. Semuanya kan salam ke raja, Iya, iya. dia cuma gini. Wah. Nggak mau tunduk dia. Aiman tuh siapa? Tidak, ah? Strikernya, Aiman Hussein, strikernya Irak itu. Oh, Aiman Rais. Beda. Oh, beda. Mau istirahat mau nggak, Bu? Tapi main bola Beda. juga kan Iya, ada gua- dia pakai baju Chelsea kayak Shevchenko. Shevchenko, Iya kan? Shevchenko. Ada. Gue tahu Shevchenko. istilah Anis Mata juga kayak Juan Mata loh, kayak Carlo Ancelotti malah. Tapi menurut Mas Adam kemenangan 3-0 itu untuk Mas Adam mengejutkan atau sesuai prediksi, Mas Adam? Jujur mengejutkan ya. Karena kan memang Oman bukan tim yang biasa juga kan. Ya, Selama ini memang kita sulit lawan tim-tim Timur Tengah. tengah ya. Tapi kita bisa lebih dari 1-0 ya hal luar biasa sih. Nah, tadi pertandingan terakhir lawan Oman kan kalau nggak salah Mas Adam main ya? Main. Ya waktu pertandingan persahabatan ya. Iya, persahabatan. Di 2021. 2021 ya. Nah, itu dari pertandingan yang tadi kita tonton secara langsung yang Mas Adam Alis lihat bedanya apa dari Oman sama yang Mas Adam main sama yang sekarang? Bedanya lebih punya kualitas ya, lebih ball possession lebih dapat. Indonesia Karena kan nih ya, ya Indonesia. sebelumnya yang saya kemarin itu kan memang kita lebih mendahulukan defense dan counter attack. Kalau sekarang kan memang seperti tim-tim Eropa malah kita nonton ya. Cara mainnya ya, Iya, Bang, ya. kita bisa nguasain pertandingan. Ngalir bolanya. Jarak antar pemain juga deket-deket. Tapi waktu tahun 2021 itu beberapa pemain Oman sama juga dengan yang sekarang? Atau Yang udah saya berubah juga? strikernya itu, yang Yang di bangku andalannya itu. Oh, ya. yang adiknya Fani Gasani. Karena dia golin waktu itu. Dia kan Gasani juga. dia kan. Ya, tapi nggak semuanya gasannya bersaudara. Kakak Fani, maaf Kakak Fani, saya kan nggak tahu. Atlet Heroes kita itu diangkat kamu nanti. Iya. Iya kan. Jadi beberapanya masih sama ya berarti ya? Iya masih sama. Tapi levelnya sekarang udah berbeda. Yang Kita tadinya ya. kita di bawah dia kan. Iya. Ya, sekarang kita udah
lebih baik di atas mereka. Ya kita tuh bermain nggak sesuai peringkat ya. Peringkat kita di 100-an tapi main kita udah di level Lawan Di 79. level 20-an lah ya. iya mungkin ya. 80-an, level 80-an. 20-an Asia. 20-an Asia ya kita. Bisa lah 20 mah. Bisa. Tapi kalau ngomongin pemain dulu deh, dari pemain yang ada di lapangan kita ngelihat pemain-pemain yang seperti Ragnar Oratmangun, terus juga Beckham Putra ketika dapat kartu kuning agak sedikit menahan diri ya untuk bermain lebih agresif karena dapat kartu kuningnya sesuai nomor punggung dia. 7, menit ke-7 ya. Itu kan jadi ngaruh ya, dia kayak nggak terlalu Nggak bisa keluar. nggak bisa keluar. Nggak bisa keluar. Jadi ya Gimana lihatnya teman-temannya Etam dan juga Sadil Sadil. tadi Sadil juga tadi ada Sadil. sempat Sadil mungkin karena dikasih menit juga sebentar kali ya. Mungkin belum panas. Beberapa kali ada sedikit kesalahan. Iya gerakan Sama Dan posisi ya. Bang, ya. Beckham tadi setelah kartu kuning juga agak sedikit ngerem kan. Nggak ngegas sampai akhir babak utama kan. Iya biasanya eksplosif dia akan Tapi saya mungkin yakin setelah lawan ini kan Mozambik ya. Mungkin misalkan dikasih kesempatan lebih banyak mungkin lebih pede lagi Sadil ya. Ya, tapi kalau misalkan Sadil nonton Speak Bola episode kali ini, Mas Adam ada kata-kata buat Sadil. Ya. nggak? Ya, Mas Adam kata-kata buat Sadil dong. Untuk pria yang sedang ada satu pesan untuk This is the end. Kalau quotes-quotes tuh itu. Silakan Mas Adam. Kata-kata untuk Sadil Ramdan. Ya pokoknya kalau nggak cetak gol nanti lawan Mozambik nggak usah sekamar lagi lah kita lah. Ancaman. Lebih berat ini daripada nggak dibawa di Piala Asia. Dia pikir lebih berat ini nih. Kalau sekamar tuh biasanya milih atau udah ditentuin sama Enggak, tim? memang kita milih sendiri. Kecuali waktu timnas ya kita udah diatur sama pelatih gitu kan. Kalau timnas ya. Kalau di tim pilih sendiri-sendiri. Iya, pilih Ada nggak pemain yang dihindari untuk sekarang? Yang paling nggak dipilih pertanyaan. Ya siapa tahu dia suka kentut atau apa di kamar. Atau nggak suka cepirit ya? Spirit atau orangnya iseng gitu. Ya. Atau siapa yang paling Atau nggak ada, ada. yang Atau paling nggak dipilih gitu bang? ngoroknya sampai ruangan sebelah. Ah. Gitu. Nah, kalau pemain bola ngorok perlu dicek deh. Ada masalah nih pernapasan. Tapi pemain bola ngorok nggak bang Anam? Ngorok juga kan? Ada. Ada. Wajar Ya bang. udah, tapi kita tanya dulu siapa yang dihindari. Siapa? Kalau pemain nggak ada mungkin kita menghindari sekamar sama pelatih. Tapi emang bisa sekamar sama pelatih nggak bisa kan? Bang? Nggak bisa. Nggak bisa. Ya siapa tahu kalau ya misalnya kayak ini susah diatur nih. Dikasih sekamar sama Iya pelatih seperti itu ya. Bojan. Bojan. Membayangkan bangun pagi dengan muka bojal yang galak seperti itu. Kayak bisa kayak ikut. Bangun. Kaku banget itu ya. Sama pelatih ya. Bayangin deh, ada malah misalkan. Tapi ada yang lucu sih. Pernah saya sekamar sama adalah pemain Persib gitu. Ya karena dia kan ya bukan orang Islam gitu kan. Iya. Nah, saya pagi kan alarm gitu kan. Langsung dia, Adam kamu matiin itu. Dia keganggu. Ganggu ya. Besok-besok terus saya minta maaf Pak Irfan, Pak kalau bisa jangan sekamar sama saya gitu. Karena mengganggu mungkin kan kasihan dia rehatnya kan jadi Takutnya lagi alarm terus Mas Adam wudhu pas sholat tiba-tiba dia tuh langsung ikut ya Mas. Jadi malam karena makan gara-gara kamu nggak bisa tidur mending ikut gitu. Atau nggak pas Adam bilang assalamualaikum Iya, jawab ada juga sama dia. dia. Ada dia di belakang. Serem jadi horor. serem ya. Tapi di Kok serem kok? Jadi film Kok orang bola serem? Lah kan tiba-tiba ada yang bilang assalamualaikum juga tapi dia tidur. Gimana dong? tapi di mix sama pemain asing nggak? Enggak sih. Pemain asing sendiri ya. Takutnya ngigo Ramon gitu ngigo bahasanya sana gitu. Iya. Spray bro, bre. juga. Tiba-tiba Gimana? lagi tidur kita laputa. Bahaya kan. Atau Barba, kalma. si Barba bangun Barba, langsung. iya. Kopi buatanmu. Itu mah minta kopi. Itu mah minta kopi. Masa orang bangun-bangun kopi buatan itu mah minta. Ya Tapi kalau Mas Adam sendiri melihat ini jadi ada keinginan untuk membuktikan ke John Herman nggak? Untuk paling tidak dipanggil di Piala AFF ataupun Piala Asia nanti? Kalau saya sih tergantung rezekinya gimana ya. Yang penting saya buktikan di lapangan, fokus untuk tim saya pribadi gitu kan, untuk kemenangan. Kalau
Adapun dipanggil ya syukur, nggak dipanggil ya kita support teman-teman gitu ya. Iya, Biar lebih bagus di timnas. Tapi masih layak ya. Masih. Perpedaya Wasada Malis Pak. Masih layak tuh untuk di posisi gelandang. Karena posisi dia siapa aja yang mungkin kontendernya ada Malis. Ya itu double Wagner. pivot itulah. Ya, Atau kalau mau main di sayap dan masuk juga bisa. bisa, sebenarnya bisa Karena aja. emang cara mainnya John Herman kan juga free gitu kan. Kita Iya, bebas mau main di mana aja. Di depan pun kan bisa ke tengah, bisa ke pinggir gitu kan. Yang penting ini ya koordinasi sama teman ya untuk Kalau saya lihat juga nggak sulit sih. iya. Ya dan sebenarnya kalau ngeliat tadi ketika pemain ada yang satu, katakan overlap, ada pemain yang nge-backup. Iya, posisinya. itu. Jadi nggak bolong gitu. Iya, kerjasama antara pemain juga makin baik ya di sekarang ini. Ya di 3 pertandingan terakhir berarti ya, John Herman kan lawan Saint Nevis sama Bulgaria, berarti lawan Oman. Kita udah melihat buat Mamat sendiri sejauh ini dari 3 pertandingan. Wih. 1 poin yang paling terlihat dari John Herman apa nih? Kita makin tahu apa yang mau dia lakukan atas tim ini gitu. Tadi fluid, posisinya fluid, terus sirkulasi bola terutama sih. Ya. Itu yang kita nggak ada di sebelum-sebelumnya kan, baik di STE maupun di STE cukup cepat ketika counter, tapi kalau di sini tuh direct footballnya Kalau di Kluivert? cepat banget. Di Kluivert kan kita tiki taka tanpa apa ya sirkulasinya. Nggak usah dikit-gituin. Tapi banyak Benar, gitu. kayaknya bukan tiki taka. Enggak, maksudnya kita main Tika sama Tiwi. Itu, kan itu. kita main passing-passing pendek tapi di belakang lawan gitu. Di depan lawan. Jadi lawan udah kembali ke lini pertahanan. Kita masih main di daerah kita sendiri dan Asik sendiri ya? betul dan lama sekali makanya ball position kita bisa 70% sampai 75 tapi nggak ada shot on goal bisa dalam satu babak itu bisa 0 gitu. Nah di sekarang itu kita tahu sirkulasi bolanya cepat dia mau kemana itu makin jelas kombinasi di kiri dan kanan pergantian posisi itu yang kaget Corrido tiba-tiba ada di atas. Terus Di- Kevin Dix masuk ke dalam. Sadil juga tadi taruh kiri kan. Iya. Jadi biasanya kanan. Doni ditaruh di Doi taruh kanan. kanan. Iya. Sempat Jadi saat tendangan makin kelihatan apa yang mau dilakukan John Herman sih. Dan masih diskusi taktik itu juga tadi pas bagus banget ya. tadi Iya. kan ya, sama Diskusi Oliver Mendy. taktik sama pemain-pemainnya sama asistennya gitu. Tapi jelas itu diskusi taktik. Kamu kan cuma lihat dari mimiknya. Kan ada gini. Iya, Ya. apalagi. Nah kalau dia Bisa. bilang kayak gini, Bisa. kayak misalnya kayak oke ini di Senopati ada ini tempat makan ini, kamu itu kesini, besok kamu kesini. Otak jam segini otak Senopati terus. Iya, Jam 11 otaknya Senopati emang. Kamu dari sini ke Kalau sini, enggak- besok kamu makan di sini, ntar endingnya di sini. Oh, Gitu. iya. Kalau Atau tuh ngomongin parkir bisa. Ini mobil Rido, ini mobilmu. Ntar kamu putar balik dulu, jadi aku bisa mundur. Ya, Bisa. Enggak semua Mereka- Gak tentang semua bola. ngomongin bola emang. Iya, tapi di GBK kan gak ada bawa mobil pribadi saya. Pemain bola kalau ngomongin bola terus bosen. Misal Iya Mas kan, Adam bener Malis kan? abis main di Persib semusim gitu. Pekerjaan. Tiba-tiba makan pecel lele terus temennya siapa gitu, Sadil gitu tiba-tiba pas makan pecel lele. Asismu yang dulu itu bagus loh. Bosen juga Bosan, udah. iya benar. Ini lagi libur. Stand up comedian kalau disuruh ngelucu terus juga pusing. Astagfirullahaladzim. Itu bisa terjadi di dunia. Kok bisa ini mobilmu, ini mobil Rido. Mereka kan naik bis ya kan? Aku mau pulang duluan nih, jadi kamu majuin dulu biar puter. Sip-sipan. Itu kalau ngomongin John Herman tadi udah nanya Mamat buat dari Adam Malis sendiri dari 3 pertandingan terakhir tim nasional Indonesia di bawah asuhan John Herman ada komen nggak? Awal-awal datang mungkin coach John Herman ya kita semua mungkin ya Bertanya ya. Tanya deh. ini. Tapi makin kesini makin jelas gitu cara mainnya dia. Gitu. Saya pikir kedepannya Indonesia juga bisa lebih baik sih. Oke. Apalagi Mas Adam juga dikasih tahu kan sama Mark Lok temennya satu Itu tim. yang- kemarin Mark Lok pulang dari TC itu kan, ini pelatih bagus bro. Dia bilang ke saya sendiri. Iya. Dia juga pendekatannya ke pemain juga bagus. Iya. Secara taktik juga bagus sih. Tapi kalau ngomongin pemain Persib, siapa pemain Persib yang selain yang udah di timnas ya, Iya. yang layak dipanggil ke timnas sekarang? Selain Adam Malis. Mungkin Teja kali ya. Teja bro. Teja Pekola. Clean sheet terbanyak loh di Betul. susah loh. Statistik Iya. membuktikan. Iya. Kita sempat Teja ngobrol kan. patut dicoba sih. Iya, minimal sekali kesempatan kan. Iya. Maksudnya datang TC dulu biar dia lihat. Nama TJ itu kan udah lama banget ya. Sumpah saya aja kaget. Saya pikir udah kayak Udah tua 36 gitu kan. Ternyata 32. Karena
36, 37 karena keadaan dia balik lagi di bawah Mistar gitu. Pikirnya gitu kan. Ternyata masih oke, akhirnya bertahan. Ternyata 32. 32. Untuk ukuran kiper 32 masih produktif. Berarti dia Justru mulai- lagi peak-peaknya. Piknya. Komika 32 udah nggak mau stand up. Kerja cuma MC. Kan kita 32, 33. Makanya udah nggak pernah stand up kan. Lah Panji udah mau 50. 40, 50. Kamu kan kenapa nggak mau stand up lagi? Stand up dia. Kapan terakhir stand up? Ada job. Corporate masih stand up. Oh, nggak bikin show Stand up fest. Stand up. Nggak bikin show sendiri kayak Mukti? Belum, Ahmad baru sekali. Baru sekali Baru saya. 2 kali. Ya, berarti ya itulah ya. Teja Pakualam mungkin Semoga bisa ya. dicoba lah ya. Selain Teja, ada nggak Mas Adam? Selain Teja, Siapa yang kemarin ya? Ramon mungkin dinaturalisasi. Ramon tuh dia timnasnya mah? Udah Kamboja belum ya? Belum ya? Ramon kan Brazil dia. Brazil ya, tapi lama di Kamboja ya dia ya? Iya Iya kan, lama Benar, di Kamboja. Top skor ya. Beckham, ada Mark Klok juga. Tom Oh iya, Haye, Mark Klok. Eliano. Sama Eliano, Tom bener. Haye. Banyak loh dari Persib. Banyak lah. Ya, sekali lagi selamat buat Persib ya. Juara tripit ya. Di Liga 1 dan... Oh ini Bang, ada satu. Kakang sama Dewangga itu sebenarnya juga masih potensial. Tuh, kan masih muda. Iya. Hand cocok gak untuk kembali ke timnas? Saya no comment. Dengan Ebit GAD-nya dia. GAD. Belum pernah dengar Hand nyanyi? Belum. Persis bro. Ebit GAD se-ebit-ebitnya. Pendri Mofu bikin lagu tahu aku. Ya, dengar Suaranya Hand bagus nyanyi. ya. Tanya coba tanya. Ebit GAD. Persis Ebit GAD aja ngaku kamu Ebit GAD. Kamu Hen Iya, GAD. iya. Hen GAD gitu ya. Saking persisnya sumpah aku denger apa kayak, "Hah, ini kok bisa mirip gini?" Tanya kayak perjalanan. Iya, di mata ada gitu-gitu. Cengkoknya dapat. Iya, Kaca. denger coba suara. Oh, ada satu lagi Mat, pemain bola yang jadi penyanyi dan bagus tuh Ayub Antoh tau nggak Ayub Antoh? Tahu, Paijo. Paijo, Papua, Isa Papua, Jawa. ya. Dulu back kirinya PSIS. PSM. Iya. Malah nyanyi Jawa Bang, ada Bang. Gara-gara almarhum Mas Didi tuh. Mas Didi Kempot. Mas Didi sering bawa dia ke panggung-panggung, diminta terus. Akhirnya berubah dia, itu udah ganti KTP kayaknya dia. Iya. Udah nggak mau sorong dia. Ya, tapi Indonesia setelah lawan Oman di Garuda Championship Series ini akan bertemu dengan siapa? Kita lawan Mozambik. Pasti lawan Mozambik. Habis kalahin Oman. Coba line up tuh tim Mozambik. Mozambik. Mozambik untuk di kiper. Ada siapa? Ada Di kiper siapa? Di Mozambik. Ahmad Mozambik. Mozambik. Pemain paling bahaya di Mozambik siapa Mas Buk? Yusuf Agus Mozambik. Semua pemain Mozambik. Semuanya marganya ya. Marganya Mozambik. Marganya sama Mozambik. Keren. Kayak bapak baru beli mobil bekas lu ya. Rudi kaki-kaki. Kaptennya Mozambik kemarin siapa ya? Kapten Mozambik. Kita bikin Mozambik. Tapi Indonesia tuh seneng banget uji coba dengan tim-tim yang kita tahu cuma di atlas gitu. Kayak Cape Verde itu ya. Mozambik Cape kan Verde. lumayan lah. Terus Burundi. Burundi yang cuma kita lihat di atlas di belakang kan emang. Iya, dulu Curacao kita juga Iya, kaget. Curacao lolos tapi Piala baru Saint Dunia. Nevis. Saint Kitts Nevis. Saint Nevis, malah Dewa dulu. Iya. Iya, dulu malah Dewa sering kualifikasi. Sering banget Satu malah Dewa grup dulu. malah. Ya gimana dong? Tapi kan kalau ngeliat Mozambik urutannya di Ternyata. peringkat FIFA di atas kita. Karena kan sebenarnya kalau persahabatan lo nyari di atas kita biar dapat poinnya lebih besar kan. Iya. Dan bisa targetnya emang 100 besar. Iya. Masuk. Padahal kemarin kalau ini ya undang Italia kan Italia nggak lolos. Iya, mau deh pasti Italia. Italia aja lawan Luxembourg di kandang Luxembourg kan. Iya, mendingan ke Indo. Kita, iya. Iya, udah Tapi pasti. makanan favorit Mozambik apa sih? Makanan favorit Mozambik. Sumpah ini orang, sumpah Mas Adam nih sumpah ini Ya, enak. Apa namanya pengumpan. pengumpan. Pengumpan Kayak enak makanan banget. empuk banget. khas Mozambik. Oh, ada beberapa tipe. Apa? Ada. Coba, Kalau coba, tipe coba. yang itu Yang ya, kuah. heeh. Yang kuah soto Mozambik. Soto Itu terdiri dari kuah, koya, dan irisan daging cetah. Nah, kalau minuman khas Mozambik. Nah, Minuman khas Mozambik itu. dia tuh apa sih? Di negara itu teh kah atau kopi kah? Beautiful tapioca. Beautiful tapioca. Yes. Hidup tepung. Orang-orang Mozambik hidup tepung. Dawet ayu. Dawet ayu. Cendol. Beautiful tapioca itu kayak tepung dikasih stroberi gitu. Orang gitu. Cendol kan dari tepung.
dawet. Dawet, tapi Bahasa Inggrisnya di sana sebutnya beautiful tapioka. tapioka. Bagus. Beautiful tapioka ya. Kehidupan. Bagus. Tapi teman-teman asing mau di Persib masalah makan gimana? Mas Adam Alis, dia menyesuaikan dengan makanan-makanan Bandung atau ada beberapa yang sampai ngajak kamu makan makanan dari negaranya? Ketika di mana nih? Ketika di Persib? Maksudnya waktu tour atau gimana? Kalau Enggak sehari-hari gitu. oh, sehari-hari saya Pernah. kurang tahu kalau sehari-hari ya. Tapi kayak Jung kan, dia suka Andre Jung. Andre Jung tuh Prancis ya? Iya, dia suka malah makanan pertama di Bandung itu seblak. Oh iya. Iya. Orang Prancis juga Ditanya, seblak. ditanya sama orang itu, Iya. orang Perancis juga. Iya. Makanan pertama ketika di Bandung mana seblak. Tapi dia nggak masalah dengan pedesnya itu. Nah kurang tahu kalau pedas apa enggak. Dan doyan. Dia ngomongnya gimana Mas Lu kalau bahasa Prancis seblak ngomong gimana? Oh, seblong. Seblong. Bok. Seblong. Sama Tapi kayak itu aku, ya. aku penasaran Andre Jung nyobain croissant di sini tuh. Pain au. Coklat. Karena si Marco kan pernah di Speak Bola kan. Iya. Aku tanyain Jangan dia. sebut mereknya. Iya, aku tanya dia Ada salah pendapat. satu bakery yang ada Bakery yang ada kincir-kincir kayak gitu kincirnya. lah. Dia ketawa katanya. Ditanya, ada roti nggak? Dibawa ke situ karena Marco dari Belanda kan. Iya. Dibawa ke toko roti itu yang ada kincir-kincirnya. kincirnya. Ya udah sama Marco dia Bu, ya udah. dia Ini ketawa. bukan roti katanya. Iya, ya kan beda preferensi. Gitu. Kalau di kita kan pengen yang lembut-lembut. Di mereka tuh yang keras-keras. Sordo. Sordo apa? Ada yang keras-keras gitu lagi kan Oh, tren. iya. Habis pilates gitu ibu-ibu makanya sordo. Tapi rata-rata pemain asing di Indonesia tuh kulihat seneng banget ini daging-dagingan ya pasti itu. Aku sering ketemu tuh beberapa pemain asing. Daging kebo. Bukan yang Brazilian itu yang di ada Iya, nanasnya kebab. itu. Astaga. Orangnya pakai kebab. Itu Yang Brazilian kebab apa? Ah, Sebutannya apa? Namanya apa sih bang? Itu bang. barbecue ada. Ada yang si pelayannya tuh datang ke meja-meja terus, Pak mau berapa Pak? Gitu. Saya gitu. Iya, Yang di Brazilian potong barbecue. gitu. Iya gitu. Ya, apa salahnya disebut Brazilian kebab? Gabi beda. Apa bedanya apa? Kebab tuh harus dibungkus dengan kulitnya itu man. Gak harus, itu mah kebab di sini. Oh iya. Iyalah. Ya itu namanya kebab akibat. Oke, tapi kalau kita balik lagi ke Mozambik ya, karena ini podcast bola bukan podcast soal makanan ya. Capek anjir. Beautiful tapioka. Beautiful tapioka. Oke. Gokil. Tapi kalau yang beautiful banget kira-kira Mas Muk siapa yang akan dimainkan oleh John Hartman Nah, melawan Mozambik? Melawan Mozambik, aku menunggu debutnya kembali Marcelino sih. Karena melihat dari komentar John Hitman kemarin katanya Marcelino itu salah satu pemain yang adaptasinya cepat sama taktiknya John Hitman. Marcelino. Kalau mengingat top performnya Marcelino lawan Arab sih, kalau bisa kembali lagi sih, Oh, itu tuh picknya sih. asal itu iya, picknya iya, Bang. iya. Picknya sih itu lawan Arab. Harusnya dia cocok ya dengan gaya mainnya John Herman ini ya. Yes, itu. Iya. Tapi kemungkinan akan ada ini nggak, Mas Adam, ada rotasi kan? Pasti Pasti. rotasi karena kan jarak dari pertandingan ke selanjutnya kan mepet ya. Nggak begitu banyak waktu gitu. Yeah. Dan mungkin akan rotasi sih. Kayak Sadil mungkin bisa main duluan atau saya penasaran dengan anak muda kayak Hanan gitu kan. Anan. Iya, Doni juga ya, main dari awal gimana tuh. Ini taruh di kanan bagus tadi. Iya. Kayak ada cutting langsung. Tapi pas Yakob masuk dia pindah di kiri lagi kan. Nah, sebenarnya lini depan juga ya kita perlu variasi selain Ole, kira-kira lihat Zilstra dari awal mungkin atau Fikri ya. Siapa nama bapaknya? Sebutannya siapa? Fikri aja? posisinya apa dia? Striker siapa? Apa Bang Fikri Bang? Fikri. Fikri itu posisinya apa? Nurul Fikri kan? Bukan Fikri. Nomor 8. Penyerang, Penyerang. ya, Makatur dari Catur Australia. FC dari ini ya. Penyerang sayap. Oh, winger. Main di mana itu dia? Macatur India bukan sih? Macatur Australia dong. Australia, sorry. MacArthur. Australia main itu. Australia. Keturunan iya. Keturunan apa? Ngomong apa? Indo keturunan Indo Bang. Kan banyak orang Australia di sini. Dekat sama Parangtritis kan juga. Bisa Iya, dicoba nah sih. bisa dicoba juga kan, penasaran dia akan gimana. Lagi kan tim Macatur bagus kan. Iya, betul. Dan apa namanya, di lini tengah juga ya. Kalau tanpa Pelupesi tuh kira-kira gimana tuh? Siapa yang ada di sana? Siapa yang akan ada di sana? Karena berapa kali Verdong bahkan jadi gelandang ya, dimainkan jadi gelandang. Tapi di posisi Jenner lebih ke
tukang passing lah. Tukang passing. Ya kita kan Dan tadi belum fit sih Verdong kelihatan banget ya. kelihatan. Iya. Tapi kalau menurut Mas Adam sendiri, prediksi pertandingan Indonesia Mozambik deh, yang gampang aja. Kayak kan kita tadi lawan Oman 3 gol nih ya, berarti kan kasarnya apakah bisa akan lebih banyak atau sama aja gitu? Yang pasti kita masih tetap sama ya, bisa nguasain pertandingan gitu. Mungkin kalau 3-0 bisa juga sih. Bisa lagi. Bisa juga. Bisa sih, Karena bisa. nggak berpengaruh ya, ranking FIFA di atas kita juga nggak berpengaruh. Kita punya banyak pemain pengalaman juga kan. Saya pikir bisa 3-0 bisa. Gue pengen lihat Martin pas main sih. Ya kayaknya akan rotasi deh. Antara Nadeo atau Martin Pass harusnya akan main ya. Dan pemain-pemain yang belum main juga harusnya akan main semua di match ini ya. Paling nggak untuk memperkaya John Herman kan, dia punya referensi lagi gitu. Ya, tapi ngelihat si Matthew Baker juga enak tadi ya. Iya, Matthew Baker. Matthew Baker. Ya kalau ngomongin pertandingan tim nasional Indonesia berikutnya, menurut Mas Muk apa nih yang menjadi kunci kemenangan Indonesia Selasa besok ketika ngelawan Mozambik? Nah, menurutku kuncinya cuma satu Bang Tio, yaitu pertahanan. Karena mau penyerangan sebagus apapun, kalau lini belakangnya rapuh, bakal gampang kebobolan jadinya. Sama kayak kulit kepala pria pas lagi totalitas dan keringetan. Yang kesiksa duluan tuh pertahanan kulitnya. Loh, kenapa jadi kulit kepala? Gini. Soalnya cowok-cowok kayak kita ketika pas di lapangan atau pas lagi nge-push performa, kalau kepalanya gatel dikit aja gara-gara ketombe, semua rencana, taktik, strategi bakal buyar Mas Tio. Hilang udah fokus. Ih, bener juga sih, karena ada riset yang bilang kalau kulit kepala pria itu secara alami memang lebih rentan minyakan dan ketombean dibanding wanita. Ibarat di lapangan butuh back tangguh di lini belakang. Gitu Mas. Nah, makanya biar pertahanan kepala kalian maksimal, backnya nggak boleh sembarangan. Mesti pasang Clearman Ultra. Dengan 3 times scalp barrier defense juga siap jaga lini belakang kepala lo biar bebas ketombe dan lawan minyak berlebih. Jangan biarin ketombe rusak spotlight kalian buat tampil maksimal, tampil ultra. Yes. Tapi Miss 2 kata tadi. Nice info lu. Miss bro. 2 kata. Dua kata. Aku Jam lancar 11 sama malam, jam setengah 12. Public Udah, speaking harus. otaknya udah senopati. 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 Ya tapi kalau misalnya tadi kan udah timnas sudah lah ya. Oke. Dan kalau kita ngomongin perjalanan Mas Adam Alis di Persib lah ya. Ya. Di Persib dulu nih sebelum masuk ke Ya, sini oke. ya kan. Kalau ngomongin Persib kan ada pertanyaan titipan dari produser saya. Siapa pemain Persib yang perilakunya paling unik? Paling konyol. Sadil sih kayaknya. Sadil. Kocak ya emang Sadil ya. Kelakuan konyol apa yang Mas Adam ingat dari Wah, ada Sadil? Bang, aku satu Bang. Apa? Yang gue ingat dari Sadil. Jadi Persib itu kalau latihan kan naik kendaraan sendiri-sendiri ya. Yang lain tuh pakai motor-motor hobinya, mobil-mobil. Sadil pakai Honda biasa, Honda yang kecil itu. Honda Beat? Iya, Honda Beat. Ih, respect. Kayak gitu. Emang kenapa kalau dia pakai itu? Ya unik aja, unik maksudnya. Emang masih mewah Harus hidupnya? banget. Oh, mesti pemain Juventus kan pakai traktor dah. Oh, ada pakai helikopter gitu, kalulu terus Kalau lu helikopter terus pakai tali itu. bawa tulisan I love Antv. Kita iya tel. Karena TV ya. udah enggak Indosiar sekarang. Ya. Tapi kalau apa namanya ngomongin Persib dari Sadil tadi kan bilang paling unik ya. Ada satu momen kejadian yang paling unik dari Sadil yang Mas Adam ingat nggak? Yang kayak, Apa ya? lah nih anak main. Mungkin pas di kamar kan bareng kan sekamar kan pas habis apa namanya Ya, dia- boker nggak disiram. Gitu. Aduh. Nah biasa kan teman sekamar kita kelakuannya gitu-gitu kan. Atau kentut nggak salah ngentut aja kentut. Iya. Gitu, ya kan. Aneh kadang dia emang tadi bisa jadi situ. Bener kan? Iya. Bisa jadi sih. Tahu saya. Bisa jadi. Tahu ya, bisa tembak ya. Itu negornya gimana negornya? Lu tempelengnya gitu. Ya gimana ya, besok kalau itu nggak usah ini saya ini lah. Ini nggak usah sekamar. Langsung saya kasih inilah, kasih ujangan. Ntar di ini lu kalau misalkan apa bisa disiksa kayak gitu-gitu. Pokoknya kalau misalkan nggak bersih kayak ginilah kayak gitu. Saya bilang. Kasih ujangan agama. Bagus. Tapi serius dia, saya kasih buku kan, buku ini kan, Dil, nih baca nih buku kan, buku apa masalah akhirat gitu kan, ada berapa ini. Dia benar baca sampai habis tuh, mungkin ada 10 lembar kali ya. Habis itu mau kemana Dil?
ambil wudhu, sholat dia. Benar. Masya Allah. Kalau begitu minggu depan saya titip teman saya di kamar. Kalau itu jangan, Tolong Di kamar. Tolong bantu, tolong bantu. Ya. jangan dilakukan, Mas. Tolong ya. Alarm bangun subuh azan saya langsung. Pernah juga Ada kan, San? Pernah gimana? Kuping teman saya tapi. Jangan, saya belum mati. Gimana maksudnya? ya pas TC Timnas tuh di Surabaya, ingat tuh. Dia mau, bang sholat bang. Dia pengen jadi imam gitu loh. Udah dia besok aja saya bilang besok aja. Ada keraguan ya. Bukan tiba-tiba lagi sujud dia berdiri kabur kan? Hilang kan? Tapi saya pengen tanya, Persib ini kan udah juara 3 kali berturut-turut ya. Iya. Udah paling banyak di Indonesia dan juga rekor beruntunnya udah pecah juga. Hat-trick, ya. Ya udahlah, udah ultimate lah ibaratnya di Indonesia. Nah, itu rasa haus akan gelarnya tuh memudar nggak untuk musim berikutnya gitu? Atau apa yang dikejar lagi di musim berikutnya? Yang pasti ya Persib tetap ngejar apa ya prestasi setiap tahunnya. Oke. Walaupun entah itu piala apa tetap kita punya motivasi untuk juara lagi gitu. Tadi pagi baru ini ya, baru Asia juga pasti Iya, dikejar ya. Asia. Ya itu yang sih. penting sih. Memang kemarin kan kita 2 kali gagal ya. Iya. 2 kali gagal di Asia. Kalau bisa ya kita banyak bicara di Asia, bisa minimal mungkin 4 besar gitu di ACL. Kalau lebih pun kita ya bersyukur. Jadi Apalagi di Shopee kan. Iya, Shopee yang ASEAN nih. Ya, ASEAN. AFF. Kalau di ACL berarti ACL 2 ya? ACL ACL 2. ACL 2 ya. Yang terakhir tuh yang menang adalah si Gamba Osaka, ngalahin Al Nassr, Gamba Osaka kalah. Nah, ini tahun ini Al Nassr ke Champion satu. Karena kan juara liga. ACL 1, nanti ACL 2 Al Hilal dong. Al Hilal. Hilal ya? Iya, udah 2 Al Hilal. Oh bukan dua tim di ACL. Iya, kayak Al Hilal, kayak Al Ahly deh. Tapi Al Hilal juara champion tahun lalu. Oh iya benar juga ya. Jadi Liga dia dapat berarti jatah. Iya, kayaknya nggak ada ya tim Arab ya. Iya sih benar juga. Semuanya ke ACL 1. Ya betul lah. Berarti kan Persib target selain mempertahankan gelar adalah Asia lah. Ya. Asia. Karena main di Asia kan beda, vibes-nya beda kan. Benar. Kayak supporternya, misalnya kita bilang, oke kita lawan tim Asia Tenggara, kita mikir, alah tim Asia Tenggara apa sih? Tapi ternyata lawan tim Thailand itu kan memiliki warna yang berbeda. Kemarin pas ketika lawan tim Thailand itu kalah lawan Thailand ya? Thailand. Lawan Thailand Ratchaburi ya? Chonburi ya, itu Ratchaburi. ya Ratchaburi yang ngebuat perbedaan yang dari ada Malaysia lihat dari Ratchaburi sendiri di sepak bola Thailand dengan Indonesia apa sih? Kalau gue pernah siaran di Liga Thailand, kalau ngomongin fansik itu udah nggak ada yang bisa ngalahin. iya, juara Nggak bisa ngalahin, tapi gue nggak tahu apakah mereka emang tekniknya segitu bagusnya atau yang fundamental udah ada kayak gitu atau pressure-nya main di Asia tuh beda. Memang kalau main di Asia tuh kita nggak boleh sedikit kesalahan. Beda sama di Indonesia ya. Kalau Liga Indonesia kesalahan, contoh kita kesalahan sedikit bisa nggak jadi gol gitu kan. Kalau di Indonesia kan tahu sendiri boleh. Tapi kalau sedikit kesalahan di Asia itu bisa jadi gol. Dan kalau misalkan kita di depan itu benar-benar maksimalin peluang yang ada gitu. Nggak Kayak bisa kita waktu buang-buang karena jarang gitu momen untuk Ya. dapat yang baik itu jarang. Kayak waktu lawan Selangor ya? Benar. Yang comeback itu ya? Ya itu rame tuh. Itu seru juga pertandingan itu. Seru, benar-benar apa yang dibilang Mas Adam tadi. Itu kayak cuma satu peluang nggak disia-siain gol gitu aja udah. Yang penting mesti klinis di depan gawang. Ya. Betul. Karena sebenarnya kita sebagai penonton Liga Indonesia juga rindu atas kiprah tim liga kita di Asia. Bang. Kayak Iya. dulu Persipura kan sampai Persipura semifinal. Semifinal dulu. Semifinal lawan Irak. Tim Irak, tim Iraknya jatuh. Iya. Pakai bis. Oh iya. Iya, kecelakaan di Jayapura. Sorry. Mereka nolongin orang kecelakaan. Terus didoain sama itu. Sama orang yang kecelakaan. Semoga kalian menang lawan Persipura. Padahal mereka kan pendukung Persipura. Tapi karena dibantu mereka didoain. Tapi yang aku inget Persipura ngalahin timnya Mate Jakesman sama Nicky Bat itu. Oh yang di Hong Kong. yang tim China sih. South China. South China. South China. Itu Nicky Bat, Mateza Kesman. Diacak-acak sama Boas. Iya, yang waktu itu Mate Jakesman ini kan dia statement gitu ini adalah
liga terburuk yang pernah saya ikuti. Lah sampean main di situ. Dan kalah. Emang sampean lebih baik dari liganya dan kalah. Kalau gue paling ingat ini zamannya PSM atau Angin yang semifinal Liga Champions yang ada Yokohama yang 4 tim, yang grup. Oh iya. Iya. Dia masih ada tuh. Itu. Atau main di Iya. Mato Angin. Kalau yang itu sih aku ingat yang Persik Kediri. Urawa Reds. Lawan Sydney. Away ke pada away ke Solo itu. Iya, yang sepertinya. habis itu gempar tuh. Sydney bertanya, itu siapa pemain sayap kiri? Kakak Erol. Dulu kan iya. kita seneng ya dengar gitu ya. Iya, benar. Pemain ini dipantau, padahal kayaknya cuma kayak memuji pernah, gitu. iya, Bukan mau angkat, mau pindah. Isunya jadi gede ya. Isunya udah gede di Indonesia, pemain ini dilirik sama Sydney untuk dipindahin. Padahal cuma kayak muji doang. Muji Back kiri doang. tadi bagus gitu. Ya rumor-rumor orang pindah kan banyak ya. Iya. Mungkin dengan ada Malis yang kontraknya tinggal 1 tahun lagi berarti. Iya. Ada rumor-rumor kayak ditawarin klub lain gitu, nawar Bang Adam pindah ke sini yuk Iya. gitu. Ya pasti ada itu. Pasti Beberapa tim ada. Cuma kan masih ada kontrak juga kan. Nggak bisa kontrak aja. Katakanlah, oke ini sampai nyelesain, tapi ditawarin kontrak gas terus lagi berarti ya? Iya, pasti kan. Lihat nantilah ke depannya gimana kan. Tapi Tapi ya di musim ini? sama ini nyaman sih. di Persib. Di musim ini masih akan selesaikan kontrak dulu ya? Iya pastinya. Oke. Adapun ke depannya nanti kita lihat ke depan. Oh iya. Tapi tim-tim gitu kalau deketin tuh secara profesional atau ada yang ngechat gitu, kosong nggak Dam? Bahasanya gitu. Iya, pasti nggak, Dam. Lo kira kayak mau mesen kasih gitu. Anda pikir kayak Balotelli yang di COD. Gimana Mas Adam biasanya pemain-pemain semisal kamu lagi deketin sama tim lain gitu, mereka cara pendekatannya seperti apa sih biasanya? Ya itu kan saya punya manajemen gitu. Ke Pasti manajemen kan ya? ngomongin ke manajemen. Saya tertarik dengan ada Malis gitu Manajemen ya. kan bilang ke saya mungkin ada ini tim ini tertarik gitu. Hmm. Tapi kalau obrolannya ya antara inilah, dua Karena sekarang pemain-pemain ada manajemen. Dulu kan zaman-zaman dulu kayaknya nggak ada ya. nggak ada. Ngalamin Nggak nggak ada Mas sih. Adam awal-awal liga nggak ada manajemen. Saya belum sih. Jadi dari awal berkarir awal. langsung udah ada manajemen ya. Udah yang ngatur. Saya tuh banyak dapat cerita dari pemain-pemain tuh yang ditelepon langsung ke pemainnya, dari klub ke langsung ke pemainnya. Nggak ada kan gitu-gitu. Itu yang kayak bahasa Anda tadi. Iya kan, gitu. Kosong nggak? Gitu-gitu tuh banyak Ica banget. kali, Ica Sekarang kali. baru mulai rapi ya, mulai banyak yang punya agen ya. Ini mah tapi terakhir ada teman kita lah ya. Nah. Teman kita yang ditelepon dari tim lain gitu. Oke. Itu di situ aku bener-bener kayak wah ternyata kayak gini obrolannya. Jadi tim lain tuh lagi nyari pemain striker gitu. Bahasanya ya kayak kalau kita ada job terus nyari stand up gitu kayak. Striker ono ora? Ono. Gitu. Bahasanya gitu sesantai itu kayak coba guys striker lagi gitu ada. Iya, emang. Karena ya yang penting kan nanti secara kontraknya profesional. Kalau obrolan kayak gitu pasti obrolannya santai. Kalau pemain-pemain sekarang rata-rata udah dari awal dipegang agen ya. Iya. Tapi udah kalau profesional. langsung ke sendiri kita juga kadang bingung gitu kan. Bener. Gue yang misalnya 50.000 mau nggak gitu kan. Jadi nggak enak juga. Jadi nggak enak kadang Bener. ya. Ah, gue mikirin main doang. Ya sama kita kalau ditembak stand up langsung juga. Ya kan? stand up ya Iya kan. sih kan? Mat ini bajunya segini ya acara apa gitu. Stand up lagi kalau podcast mah ayo gitu. Kalau stand up mah aduh gimana. Udah Mau deg-degan nonton berhari-hari. angka pasti bingung kan. Iya, nggak enak, nggak enakan. Iya. Iya, tapi kalau ngomongin ini kan tawaran, ada nggak sih tawaran-tawaran dari tim-tim luar Indonesia gitu? Dulu kan pernah main di Bahrain. Iya, selain itu ada nggak sih? Kayak tawaran lagi, Thailand lah misalkan gitu. Belum ada sih. Malaysia, Paling Malaysia gitu. Malaysia ada ya? Beberapa tahun yang ini sih. Kalau sekarang ya paling fokus di Indonesia aja sih. Indonesia ada. Nah, tapi kalau ngomongin Indonesia, siapa penjaga gawang yang paling sulit dibobol di liga Selama berkarir. selama berkarir? Oh siapa ya? Yang kayak, ya lalu Tepis terus gitu kayaknya. bola susah dia nggak bisa masuk dengan bola Rifki gampang, dia Mokodompit? kebobolan. Rifki Mokodompit. Sumardi, Nggak ada sih kayaknya. Dede Sulaiman. Benjeng Mambalau. Belum dong. Kejauhan ya. Ya, Bang. Kamaruk. Nggak ada sih kayaknya. Tuh. Siapa Bang Adam yang kamu waktu main tuh kayak shooting kanan kiri tengah. Bawah. Mungkin waktu saya belum main di ini Maringga ya waktu itu. Ada Kemaringganya Arema. Emang itu kiper bagus ya. badannya kan juga besar juga kan. Nutupin gawang. Iya. Kalau main lebih bahagia mana? Cetak gol atau kasih asis? Kalau saya sih sebenarnya asis sih. Asis ya. Makanya ada peluang sekecil apapun pasti ke teman ya.
Karena mungkin kayak passing nih, set, ayo gol, nggak gol, ya selalu kan. Jadi nggak beban, jadi nggak Gitu beban. juga kan yang memang ambil resiko. Ini kayak passing nih, set, bisa kali ini. Ya, Terus passingnya salah. Passingnya salah kejauhan. Tuh kan harusnya tendang ya sama aja dong. Sama aja dong. serba salah. Ya, Kalau Oke. back siapa? Back yang sulit ditembus. iya. Yang ngeselin lah di tackle kiri kanan. Mungkin Nick ya waktu itu ya. Clippers. Nick. Kalau sekarang Barba lah. Di latihan juga di sulit latihan itu. Saya ngelewatin Barba itu. Dia emang pinter sih Barba. kadang back tuh sekarang nggak mesti. Makanya kan Barba tuh. Persib Bandung kan kebobolan paling sedikit juga kan. Iya. Pertahanan terbaik. Ya. Karena Barba itu gokil sih. back modern tuh bukan lagi fisik lagi, masih pintar juga, intelijen. Intercept. Intercept, mikir bola akan kemana, Iya. dia pemain bergerak kemana. Dia tuh kalau Bio Paulin pernah ngadepin nggak? Mana? Bio Paulin Pernah satu kan? tim sih Oh satu tim di di Sriwijaya. Oh dia juga rapat ya? Iya, kuat juga dia. Rapat Apalagi sama- zamannya dia sama siapa? Jacob Boy. Persipura, iya. Sama Victor juga. Victor Igbonevo tuh Itu udah. sih udah males ya. itu di, Kayak masuk ke lapangan, aduh dia lagi. iya. Sliding 2 kaki juga bisa tuh. Iya. Bio Paulin tuh. Jungkir balik juga bisa dia. Angkat orang, angkat orang. Nah, Kalau lokal? Mas Adam. Back Nah, itu back lokal orang back Indonesia. lokal. Bio Paulin. Kan naturalisasi yang lokal. Lokal mungkin Bang Hamka kali dulu ya. Hamka. Hamka. Tapi emang pemain-pemain kayak misalkan Hamka Hamzah kan gue pernah, kalau pemain tuh ya kalau emang atlet ya, Mate. Kalau emang udah dasarnya atlet, dia mau udah semakin tua gitu, skillnya emang gak hilang ya. Pegangannya Iya. nggak, pegangannya kelihatan bang. Lah itu mah namanya talenta kan Talenta. justru. Main waktu itu main fan football sama Yeyen Tumena, ini kan udah toku nih ya kan. Iya. Kita udah lewat. Iya. Bisa 2 langkah udah keambil bola sama dia hilang. Ya. tapi Victor sudah saya kalahi. Ai. Di 3 lawan 3. Oh iya. Iya, Kalah iya, juga iya, sama iya. Wah emosi dia. Ya. Tiba-tiba. Kurang tapi dia pakai pemain timnas futsal. Lah itu Greg pakai Iqbal Victor Zulham Zamrun. Lah gimana? Saya lawannya itu. Saya pakai mahasiswa UMG. Orang biasa. Terus dapatnya segrup aku lawan Greg. Gimana caranya? Juga ya. Oh ada si Zulam juga itu ya? 3 lawan 3 ada 3 lawan piala 3. ini kerangkeng gitu. Eh, 3 lawan 3. street Tiba-tiba soccer gitu ya. aku dapet info. Greg turunin ini Zulham, Victor Igbonevo, Bonevo. pemain Persema apa Perseru-Serui. Iya. Si Asing Asas. semua. Aku Asas. bilang ini mah tinggal teriak aja imigrasi bubar. Aku udah mau teriak gitu. Dia pakai pemain asing semua ya. Aku gimana? Akhirnya aku turunin teman-teman timnas futsal yang dulu. Kan kenal kan. Udah Benar. aku turunin. Oh, 8-2 apa kita kalah? Padahal Victor tuh piala paling banyak kan Liga 1. Iya. 5 loh. Tapi Victor serius banget. Emosi dia kalah nggak terima. Kayak wah kacau deh kalau dia ngomong juga kacau. Balikin nih gawangnya Iya. beliau Udah nih. gitu mah Greg bercanda mulu lagi kan. Kapan sih dia pada serius? Iya. Kakak Greg ya kan. Yang serius cuma di segmen terbaru season 3 Speak Bola yaitu Ultra Moment Clear. Kita langsung aja ngebahas momen Ultra luar biasa di dunia sepak bola. Yang pertama nih Ultra Moment versi Nah. Clear. Ada Ultra Epic, ada Malis cetak brace melawan Persija di pekan ke-32 Super League. Persib menang 1-2 dari Persija. Yoi. Perasaan Adam Alis sebagai warga Jakarta tapi nyetak gol brace kemenangan buat Persib Bandung. Ya, senang bisa menyenangkan banyak orang se-Jawa Barat lah. Gitu. Dan nggak nyangka sih bisa cetak gol. Memang kita harus ngejar kemenangan kan. Kalau pertandingan ini kalah mungkin Beda lagi ya ceritanya. Iya. beda lagi ceritanya. Karena kan Liga tahun ini kan tahu sendiri kan. Ketat Benar-benar banget. Ketat. sampai akhir loh. Ketat dan harus memang seperti itu ya liga kita ya. Kompetitif. Iya jujur aja nguras emosi juga. Saya tuh bangun tidur tuh wah pikiran ini harus menang. Jadi Beban ya, beban banget gitu. Sampai akhir tuh, sampai akhir kompetisi itu. Kita menang, Borneo menang lagi. Wah, Yang terakhir aja dia Terplesetnya di 2 pertandingan terakhir malah. ya menyenangkan lah musim ini misalnya ganti-gantian yang ngejar-kejaran ya kan. Persija bahkan sempat kejar-kejaran juga kan sampai waktu lawan PSM tuh kita masih seri kan. Nah. Kondisi kita masih seri tuh. Momen Itu akhir saya, ya. wah ini Borneo menang pasti. Kan main barengan tuh. Dia main lawan Persija kan. Borneo udah pasti menang ini. Saya di lapangan tuh udah mikir, aduh yo. Taunya malah
Julius Caesar golin, terus teman saya ya Fitrah itu. Saya ngeliat di pinggir lapangan ke bench gitu, gini-gini kan. Oh, langsung tenang itu, saya langsung seneng itu. Pas Kalau nggak beban ya? Iya. wah, benar beban. Pressure. Habis itu kan langsung euforia di locker room, udah senang banget itu. Iya. Seru apa namanya? Ini tandanya liga kita mulai sehat nggak? Benar. Menurut Mas Adam. Ya pastinya mulai apa ya, lebih kompetitif ya. Lebih seru karena asingnya juga lebih banyak gitu kan. Lawan tim kecil pun juga lebih susah juga sekarang. Iya, iya. Dan sekarang nggak jaminan menang kandang juga. Dulu Iya. liga yang dulu kan Dulu tim kandang kalau tandang iya. dilepas gitu-gitu Iya. kan. Udah lepas apa ya? Kalah kan maksudnya Oh, kalah. kalah kan kata-katamu dilepas. Enggak, kalau kita hitung-hitungan kayak ini lepas pasti kalah nih Oh, kita kayak gitu. gitu, biasanya gitu. Lepas Dan ekspektasi. Setelah gitu ya. pertandingan Iya. ini medsos langsung penuh tuh medsos Nah, saya. gimana Wah, tuh, itu gimana tuh. gimana Oh, rame. Sekarang dipanggil malah, wah Adam Naga. Adam Naga. Benar ini? Adam Naga. Adam Naga. Tapi kan gini, misalnya lu asli Jakarta gitu, pasti ada keluarga yang fans Persija juga kan? Pasti di grup kan saya teman-teman ada yang Ada kan? Itu respon mereka gimana? Maksudnya ya karena temen pasti kan ya, bercanda atau apa bercanda kan? aja sih. Ada lucu sih, ada nih chatnya kan. Dia ngomong apa? Jadi sebelum pertandingan ini namanya ada Indra kan. Heeh. Sebelum pertandingan ini dia kayak pesiwar ke saya gitu kan. Hati-hati sama ini, sama siapa? Fabio sama Van Basti gitu. Gitu. Oh iya siap, saya bilang gitu kan. Wah ngeri. Hati-hati apa namanya di istilahnya tuh di apa ya? Kena inilah dimakan lah gitu. Kena mental lah gitu. Iya, biar saya kena mental gitu. Perasaan saya nggak enak kata dia. Perasaan saya nggak enak nih, Bang kata dia. Nah saya diemin aja tuh, diemin. Pas saya golin cetak 2, oh iya bener perasaanmu nggak enak. Saya gituin langsung, bener perasaanmu nggak enak. Oh dia reject. Reject, dia pasti Saudara saya. ini, iya. Perasaan saya nggak enak nih Bang. Nah pas saya golin 2 ini, pulang ke hotel langsung saya WhatsApp lagi. Bener ya perasaanmu nggak enak. Karena lu cetak 2 gol ya. Ya, tapi itu ya apa rivalitas tapi keluarga juga Ya, gimana? seru itu. Iya. Jadi di grup itu saling inilah, ada sebagian boboto, sebagian reject. Tapi rukun semua lah, bagus. Iya, bagus nih. Menyenangkan lah. Mudah-mudahan musim berikut juga persaingan seketat ini ya. Benar. Dan tetap aman-aman aja gitu. Amin. Itu yang paling penting. Sampai Ini juga PSS kembali kan. Yoi. Sayang nih Persipura. Gimana? PSS berarti akan lawan PSI ya, berarti derby nih ya? Derby. Ya harapannya bisa ditonton pakai penonton lah. Semua. Jadi Iya, harusnya aman-aman aja. Iya, lah, aman-aman kan aja gitu. Udah apa ya, udah bareng-bareng kan. benar. Jadi harusnya aman. Nanti ini tim keamanan bisa Muktianto dan Benny. Betul, aman tuh bisa aman. Lah mereka dua yang ribut orang penonton itu. yang ngore coib, Mereka dua yang ribut di situ. coib ya. Kita langsung masuk Ultra Momen Clear versi Sepik Bola yang kedua. Ultra Epic Adam Malis jadi pemain terbaik di Piala Presiden 2017. 17. Ini masih di ini ya? Arema. Arema. Ini Piala Presiden 2017. 2017 ya, sebelum pindah ke Bayangkara setahun setelah itu ya. Pemain terbaik Pemain ya. terbaik Piala Presiden. 2017. Ini Arema. setelah itu ya, setelah yang di band FIFA ya? Iya Bang, 2017. Iya. Itu mah 2015. 2015 ya, 15 ya. 2015. 2017 ini yang ada liganya juga kan? Udah ada liganya. Udah ada. Bukan yang kopi kan? Bukan yang liga Yang kopi kan? kopi yang pas lagi di band. Iya. Torabika. Iya betul, Iya, itu. iya, Tapi kalau ngomongin momen ultra momen, gue mau nanya sama Adam Malis, apa sih momen di sepak bola paling berkesan bagi Adam Malis? Yang Adam Malis sendiri atau momen sepak bola dunia yang pernah Adam Malis saksikan gitu? yang terkenang ya. Momennya ya mungkin pertama kali main di ini ya. Di luar gitu kan. Karena kan waktu itu 2015 liga kan sempat berhenti gitu kan. Waktu itu saya main di Persija waktu itu. Persija berhenti, saya main di luar Bahrain, Liga Bahrain. Kok bisa sampai Bahrain? Itu- gimana? Ya karena liganya berhenti, Kan jadi kita lagi mau di band sama kita kan FIFA. di band. Iya, maksudnya bisa terpantau sampai Liga Bahrain gitu. jadi saya sempat liga berhenti itu sempat sebenarnya mau masuk tentara sama Manahati. Oh yang waktu dia tes itu ya, angkatan itu ya. Sama Manahati Abdu pada tuh Iya, iya. masuk udah di Pusdikes waktu itu. Terus ada manajemen nawarin saya, kamu mau nggak main di luar gitu.
waktu itu kan masih baru gitu, Iya. belum siap mental juga, saya sempat ragu juga, tapi ya udah memang saya harus fokus di bola, mau nggak mau saya ambil keputusan di situ, jadi main di luar. Di apa tuh? Klubnya mana mah? Bukan ya? AS Riva, Riva. satu Riva. klub sama pemain Persija waktu itu, Yusuf siapa ya namanya? Mungkin ada yang- Yusuf Mozambik. Bukan. Yusuf siapa ya namanya? Pemain yang tahu ya? Lokal apa luar? Striker Persija yang tinggi tuh dari tahu aku. Bahrain. Iya. Ya, Yusuf, tahu. Yang Persija Persija, Persija iya. ya. Bentar ya. Oh. Dia Abdullah dia. Yusuf Hela. Yusuf benar. Hela. Oh dia pernah di AS Riva. Ada saingannya Dia lah, ini satu Manama tim- itu ya. Satu tim sama teman saya. Iya. Manama satu tim FC. saya. Tapi secara gaji waktu bermain di Bahrain itu Bagus Indonesia. sih. bangsa Indonesia ya. Wih, Indonesia tertinggi, Bro. Brasil aja kalah. Tapi ya setelah dari luar beda mental kita. Mentalnya ya. Mental kita lebih kuat lah. Nah waktu main di Bahrain itu bener-bener sendiri atau ngajak Iya, asisten? bener-bener sendiri. Sendiri bang, hidup di Bahrain. Karena saya itu ragu karena belum ada persiapan benar-benar kan. Saya bilang sama manajemen itu kan, bos bisa nggak batalin aja. Saking ininya gitu Nggak kan. pede, nggak Nggak pede. Nggak pede. Bisa nggak batalin aja nih. Ah gila lu, gue udah beli ini, gue ini. Wah langsung dia, oh yaudah dah kita beraniin jadi. Akhirnya pas pulang ya mental kita jadi naik. Tapi untung juga kan banyak pemain yang cari klub kan. Iya, Karena waktu itu kan Sayang berhenti. banget kalau ditolak tuh. Dan lu menikmati main di sana? Maksudnya mau apa menjadi pelajaran lah, pembelajaran. Iya alhamdulillah jadi pelajaran dan pengalaman yang luar biasa sih. Tapi ini ada ternyata Vivi Dedas yang di studio ada yang mau sharing tentang ultra momennya Adam Alis nih. Ada nggak nih? Atau mau nanya-nanya ke Adam Alis? Silakan. Mumpung orangnya ada di depan kita semua. Ya. Oke, halo nama saya Aufa dari Jackmania Kampus. Alfa Mozambik ya. Ya mungkin pertanyaan seru-seruan aja ya. Oh ya sebelumnya selamat buat Bang Adam Alis berhasil juara di Persib Bandung. Mungkin pertanyaan seru-seruan buat Bang Adam Alis, kan Bang Adam Alis ini gelandang ya dan termasuk menurut saya gelandang senior dan terbaik lah saat ini di Indonesia di Liga. Menurut Bang Adam Alis nih, kalau ngelihat Bang Mukti, Bang Tio dan Bang Mamat, kira-kira kalau mereka main bola bareng Bang Adam Alis dan Bang Adam Alis kapten sekaligus menentukan posisi mereka. Kira-kira mereka posisinya di mana? Nah, bagus bro, pertanyaan bagus. Bagus. Dari 3 orang ini. Bingung, kayak deg-degan. Saya mah belakang gawang bisa. DMF saya jelas. DMF, Do not gelandang finish. pengangkut air. Do not DMF. finish. Yes. Gokil. DNF lebih kan? DMF. Silakan Mas Adam. menjawab. Silakan kalau Silakan. jadi pelatih atau kapten. Kita mau taruh di mana? Kamu taruh mana? Mungkin kalau untuk Bang Mamat ya. Winger lah biasanya kalau. Mamat Sayuri. Mas Sayuri. Jujur, tadi kan saya udah bilang ya, saya berhenti main bola semenjak perut ya. Jangan ditaruh di situ. Soalnya kalau timur kan biasanya kan Cepat-cepat. lari ya. Iya. Oke deh. Namanya apa ya? Orang bilang apa namanya? Itu biasanya kalau timur pasti begini. Iya. Apa namanya? Stereotype. Stereotype. Ya kalau kita harus menanggung stereotype itu oke lah. Oke, kalau saya? Mungkin apa ya? Kiper lah, kiper. Alhamdulillah. Kiper. Ya, saya kalau futsal sih kiper ya. Bisa kan lah ya. Bisa. Kan saya netes kan. Silakan kalau Silakan kalau yang itu. ini. Ya, gitu. Tiga Dia, kali. dia dari tadi bahasnya kuliner mulu loh. Silakan mau taruh di mana? Saya bang. Mungkin lebih ke Apa? jangan kasih pressure. lebih ke inilah pelatih kali ya, pelatih. Oh pelatih, bener. Pelatih. Pelatih apa nih? Fisik atau pelatih Pelatih utama? kepala dong. Pelatih Kepala. Bisa, bisa motong-motong gaji kalian. Oh. Ah, lu pelatih kepala bendahara ya Utlan. Oh, maksud Anda apa? Tidak ada maksud. Karena bisa inilah cair lah Cair orangnya, ya, bisa Iya. mencairkan suasana gitu kan. Ini ibaratnya kasar tadi mungkin ya. Besar tadi. Ya cair, itu Cair. keunggulan beliau. Benar, Beliau benar. mengakui bahwa Benar. keunggulan beliau itu adalah menyatukan ruang ganti. Ya, Biar- tapi biar nggak Mukti, kaku. tapi Mukti juga punya satu segmen yang bisa bikin kita cair semuanya. Apa Apa itu? tuh? Book trivia paling clear. Oke, karena bintang tamunya Bang Adam Alis. Siap. Kali ini trivia nama-nama pemain akan berhubungan dengan kota Bandung, kota yang dia tinggali sekarang.
Yang pertama datang dari Prancis, berumur 38 tahun, berposisi sebagai bek tengah, bermain di Etente Golfeh. Pemain ini sepertinya sangat menggemari kuliner Bandung orang tuanya. Karena pemain ini dinamai dengan nama Nicholas Bondon. Mungkin orang tuanya dulu suka membeli perkedel Bondon. Ya mungkin pas dulu pacaran dia dapetnya di Bandung kali ya. Waduh. Ini sudah tebak ini. Enggak, dia ngasih tahu, dia nggak ngasih tahu. Kasih tahu, Bang. Bahwa ada pemain ini. Nama-nama pemain ini. Selanjutnya datang dari Swedia, berumur 23 tahun, berposisi sebagai gelandang tengah, bermain di BKV Norrtalje. Sepertinya orang tuanya rumahnya di daerah Cibaduyut. Kenapa tuh? Karena dia dinamai dengan nama Gulute Zunda. Sunda maksudnya. Nyari yang namanya Sunda gak ada, Zunda. Gulute Zunda. Ini mah di Kuningan juga bisa. Iya. Harus Ada di lagi. Bandung ini mah. Bisa. Ada lagi, Mat. Satu lagi pemain dari Portugal. Portugal. Berposisi Porsi sebagai tulang pemain jagal. depan tengah. Umurnya 26 tahun, bermain di Hertz. Sepertinya dia juga kelahiran Bandung. Kok bisa? Bandung kota. Kenapa tuh? Dekat dengan Imah Babaturan. Karena nama pemain ini adalah Claudio Braga. Claudio Braga. Claudio Braga. Oh, main di Liga Scottish ya. Yes. Posisi depan tengah Iya. Claudio Braga. Mungkin ya. Selanjutnya, pemain lagi? ada lagi terakhir. Pemain ini berasal dari Kamerun, umurnya 38 tahun, berposisi sebagai attacking midfielder. Klubnya sekarang tidak diketahui di mana, namun sepertinya orang tuanya sempat tinggal di dekat outlet Bolu Siliwangi. Kenapa tuh? Karena nama pemain ini adalah Simon Pasteur. Simon Pasteur. Simon Pasteur. Nah, Pasteur, Kamerun. Dari Kamerun ya. Kalah menang rukun. Ya. Saya pikir mock trivia ini udah bungkus karena udah nggak ada lagi. Ada, Bro. Ternyata masih ada. Dia jago banget. ada. Capek kan? Iya. Iya. Apa banyak banget gila. Ternyata Tapi dulu waktu awal-awal Bang Adam Alis debut nih, salah satu pemain dengan nama unik juga loh. Ya kan, Adam Alis, alisnya itu loh. Adam punya alis gitu. Alis itu. Pernah nanya ke orang tua nggak, Bang? Arti alisnya itu apa? Pernah sih, cuma ya kalau Nabi kan Adam AS kan, Ya. Salam. Kalau Ya. ini kan mungkin jadi ya plesetan orang Plesetan tua mungkin itu ya. Alistiano gitu kan. Oh, Alis itu dari Alistiano, Bang? Iya. Cristiano Ronaldo. Enggak Alistiano, beda jadi Adam Alistiano. Dipisah Tianonya. Oh, nama panjangnya Adam Alistiano. Setiano ya. Setiano. Adam Alistiano. Kan setauku tuh di Indonesia mungkin ya yang pakai nama Alis itu cuma 2. Siapa? Bang Adam Alis sama Alis Norin ada artis. Itu Alice. Itu Alice. Itu juga bisa Alice in Wonderland juga bisa. Alice in Wonderland gitu. Bisa semua Alice gitu. Norin. Keselak nih beliau lo ngomongin gitu tuh langsung aduh dia ngomongin nih. Tapi malah di Bandung udah dikenal bukan Adam Alis, Adam Alus malah. Adam Alus. Oh, alus pisan Alis bisa Mana? Iya. orang timur ngomong Sunda. Anjing ah. Mat, ya cocok mat. Mat, ya cocok. Serotai, Coba ngomong bahasa Sunda lagi. Ngomong lagi. Anjing. Nggak cocok. Tapi sebelum kita tutup spek bola episode kali ini, ada satu pertanyaan buat Adam Alis. Pertanyaannya adalah, arti sepak bola menurut Adam Alis itu apa? Ya luar biasa sih, tanpa apa? Karena sepak bola ya merubah hidup dari keluarga saya pribadi. Ya saya juga mikir kalau bukan karena sepak bola ya jadi apa juga gitu. Karena kan sekolah juga waktu itu nanggung juga kan. Jadi memang harus apa ya ngasih yang terbaik buat keluarga ya lewat jalur di bola itu. Oke. Sepak bola adalah segalanya. Iya. Sepak bola sih. Mengubah mimpi ya, mengubah nasib lah ibaratnya ya. Nasib berubah karena sepak bola. Oke, terakhir arti cinta menurut Muhammad Al-Qadiri. Arti cinta yang sesungguhnya. Ya udah, terima kasih Adam Alis sudah mau mampir di sini. Dan
sama juga terima kasih kepada Mamat Al-Katiri. Terima kasih. Yang selalu setia menemani saya di Kota dan juga Mukti Intut. Silakan Mukti closing. Closing. Closing ya? Closing, coba closing. Bahasa Mozambik. Jangan liatin dari, coba closing bikin sendiri gitu Mas Mukti. Iya. Training Oke, camp. Kamu training matiin camp. itu, Oke, matiin dulu. Oke, siap. Closing Speak Bola kali ini dipersembahkan oleh Mukti Mukti Intut. Intut. Silakan. Hai friend, terima kasih yang sudah menyaksikan Speak Bola pada episode kali ini. Sampai jumpa lagi di episode minggu depan. Terima kasih Bang Adam Alis, terima kasih Bang Tio, terima kasih Muhammad, terima kasih teman-teman yang di studio. Gokil. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Warteg Ina Jalan Ampera. Siapa? Apa? Ada Warteg Ina sini. Iya, apa hubungannya sama acara ini? Clear juga terima kasih. Dan Pak Vincent terima kasih. Barista. Barista terima kasih. Saker. Ada Pulung, ada Fikri, ada Widang, ada Mas Bazar, ada semua di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode Speak Bola selanjutnya. Dadah.